Terus bilang pernah nyimpan apa itu namanya kain kafan tapi kain kafan cewek. Wow. Katanya sempet pas dulu tuh sampai si Kuntinya itu ngitarin ini mulu, kamar ini mulu, katanya tiap malam nyari-nyari kain kafannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di cerita malam ini. Ada saya Kamanindita. Saya Sperarga dan Kenalkan nama aku Hesti Caliana. Oke, kita perkenalan dulu dengan Mbak Hesti. Mbak Hesti ini kabarnya adalah teman dari Mbak Naya. Mbak Naya tuh dulu juga pernah main ke channel ini. Dulu ceritanya tentang ini ya, yang satu yang bantuin proses lahiran jin ya kalau nggak salah. Satu lagi yang pernikahan dengan jin. Malam ini Mbak Hesti akan membawakan cerita yang bertemakan tentang saat Mbak Hesti ini lagi ngekos dengan teman-temannya ya Mbak ya. Itu daerah mana Mbak? Daerah Tangerang, Kak. Tangerang. Di sana itu kira-kira Mbak Hesti berapa lama tuh diem di sana sama teman-teman? Kurang lebih 3 bulan, tapi tiap kita di off kita pulang ke rumah masing-masing. Oke. 3 bulan. Dan gangguan di sana itu dirasakan oleh Mbak Hesti dan teman-temannya Mbak Hesti semua ya? Iya, betul. Dan menariknya di akhir cerita nanti katanya akan justru akan di-spill oleh ibu kosnya sendiri. Kenapa kosannya bisa seperti itu? Itu yang aku tunggu tuh. Ini yang menarik karena biasanya kalau ya kos, kontrakan atau apalah itu yang biasanya sih pemilik rumah itu akan menutupi di situ ada apa, pernah ada kejadian apa, biasanya akan ditutupi demi supaya penghuni-penghuninya itu tetap bertahan di situ. Betul. Dan mikirnya kosan apa aja gitu. Tapi di sini beda. Iya, ada pertanyaan nih, pertanyaan basic kalau ngekos dan ada cerita horor. Harganya murah nggak sih Mbak? Terhitung murah nggak waktu ngekos di situ? Murah. Murah. Berapa tuh? Jadi dia tuh ngambil hitungannya kalau berdua 500. Aku berempat jadi 800. Oh, berarti 200.000 ya? Iya. Kamarnya tuh kamar satu kamar berempat atau kayak gimana sih? Iya, betul. Oh. Satu kamar itu ada toiletnya. Ada kamar mandi. Iya. Murah sih, 200.000 di Tangerang ya. Iya. Oke, langsung aja Mbak Dit, yuk. Nggak berlama-lama kita langsung simak Mbak Hesti di cerita malam ini. Jadi awalnya itu aku kan melamar kerja nih di Tangerang. Dapat nih panggilan. Terus pas pemberkasan aku kan bingung ya, tiba-tiba besoknya harus disuruh langsung kerja nih. Sedangkan aku belum dapat tempat buat ngekos. Terus aku kenalan nih sama teman-temanku nih pas pemberkasan. Dapat berempat sama aku. Kita nyari bareng-bareng. Itu pas masih bulan puasa. Bulan April itu akhir April kalau nggak salah. Terus kita nyari bareng-bareng. Jadi tuh kita misahkan berdua. Pas aku misah, yang 2 teman aku ini dapat tawaran sama ibu-ibu ada lewat, Neng lagi nyari kosan gitu. Iya Bu, di rumah ibu aja, ibu punya kamar kosong lantai 2, bisa buat ngontrak gitu, bisa buat ngekos. Oh, berapa Bu? Ayo lihat aja dulu ke rumah gitu. Nah, itu aku sama teman aku langsung ngikutin tuh teman aku yang berdua itu. Karena kan kita nggak jauh tuh jaraknya. Pas kita ikutin, kita langsung ke lokasi kan. Pas ke lokasi, oke nih tempatnya udah ada lemari, udah ada kasur, terus kamar mandinya ada di dalam juga. Ya cuman minusnya karena kita berempat, jadi mungkin ya
tidurnya desek-desekan. Tapi kita di situ mikirnya karena besok langsung kerja, nggak mungkin dong kita nyari yang bagus karena emang susah nyari kosan di sana tuh udah penuh. Karena kan yang harian lepas tuh banyak. Jadi tiap nyari tempat tuh udah ada yang nempatin yang besok. Ya udah kita terpaksa di situ karena berempat ya. Jadi yang penting di pikiran kita tuh bisa tidur aja di situ. Udah gitu teman aku yang satu ini dapat kabar katanya hari Senin itu jadwal kerjanya diundur. Jadi ini belum ada jadwal masuk nih kapan, minggu keberapa dia masuk. Jadi yang pas mulai dari pertama itu kerja aku bertiga, aku, Ida, sama Mbak Sulis. Nah kita ngekos nih hari-hari awal mah nggak kenapa-napa biasa. Pas minggu keberapa ya, minggu kedua tuh pas aku shift 2 sama teman aku itu yang satu kan di off, yang satu itu shift 1, si Ida yang ngerasain hal-hal mistis. Nah dia lagi sahur, posisinya aku itu lagi kerja ya, aku nggak tahu. Temen aku yang satu Mbak Sulis itu tidur nggak ikut sahur karena lagi halangan. Nah temen aku yang sahur itu si Ida di luar kan di balkon, dia duduk katanya sendiri kan. Kadang di jam-jam segitu tuh ada bapak-bapak yang kayak sahur gitu kan ya kayak. Tapi ini dia dengar tuh emang suaranya jauh, cuman kayak suara Ida gitu. Itu suaranya bapak-bapak rada tua gitu, kayak bukan aki-aki sih, kayak pokoknya bapak-bapak lah suaranya gitu. Dia pas pertama kayak ini serius manggil nama gua gitu, kayak mikir-mikir, terus ya udah lanjut makan gitu kan. Nah terus lagi itu 3 kali suaranya, pas 3 kali dia kayak sadar, ya Allah langsung masuk, dia langsung hibrid pokoknya, langsung lari, nggak dilanjutin sahurnya. Itu kata dia kayak gitu. Nah terus besoknya dia cerita ke aku, masa gue semalam pas sahur ada yang gangguin, kayak ada yang manggil-manggil nama gue, tapi kayak orang yang biasa manggil sahur gitu, bapak-bapak suaranya, tapi ini manggil nama gue, anehnya masa sih gitu kan. Pasti kan pada bingung kan, tapi perasaan di sini tuh nggak kenapa-napa karena kita nggak tahu di sini tuh nggak ada apa-apa, kita juga nggak pernah digangguin, juga suasananya tuh biasa aja, nggak serem, nggak menyeramkan gitu. Terus hari keduanya itu aku masih shift 1 ya, temen aku sahur lagi, itu suara 1 kali. Ini suaranya aki-aki, bukan bapak-bapak yang kemarin itu, rada beda. Manggilnya Ida juga. Jadi langsung ngibrit dong ke dalam. Terus dia nggak lagi katanya. Besoknya aku tanya kan, kejadian lagi nggak yang semalam gitu, yang kayak kemarin? Iya nih, takut banget gue, pokoknya nggak mau lagi gue sahur di luar. Kalau gue sendiri kan, makanya jangan yang aneh gitu. Itu udah malam kan, di balkon lagi kan. Takutnya kan banyak yang lalu lalang gitu ya, setan-setan berkeliaran. Pokoknya dia juga aneh. Dia kan anak pesantren ya, kayak dia mikir aneh banget gitu, bulan puasa kok katanya setan dikurung tapi ini berkeliaran gangguin gitu kan. Ya udah dari situ lanjut ke cerita SPK kedua nih. SPK kedua ini si yang satu ini join nih, jadi kita berempat, tapi yang Mbak Sulis ini nggak lanjut karena dia resign. Jadinya kita berempat, tapi yang satu temen aku si Riva ini yang sering ketempelan bawa teman lagi satu namanya Rina. Jadi kita berempat pas awal-awal juga nggak kenapa-napa nih, cuman si Riva tuh cerita kalau dia sering ketempelan, dia tidur di tempat baru. Nah dia cerita ke kita kan, gue takut banget nih ntar malam ketempelan. Ih jangan ngomong gitu, kenapa sih? Emang soalnya dari zaman SMP sampai sekarang tuh sering banget ketempelan, tapi kalau kesurupan nggak pernah gitu kak. Jadi kayak sering ketempelan, ketindihan gitu dia sering. Terus bener aja pas besok pagi dia bilang, semalam gue beneran ketempelan dong, ketindihan gitu ya maksudnya. Emang apa yang dilihat? Katanya kayak nenek-nenek gitu di depan muka. Dia kayak nggak bisa gerak gitu kak, pas mau bangun tapi nggak bisa gerak. Dia baca doa besok kalau mau tidur. Itu kita kalau tidur tuh selalu dimatiin lampunya kak. Terus kata temen aku yang anak pesantren, coba aja baca doa ini nih gitu. Kan dia anak pesantren, tapi aku nggak tahu doanya apa tuh. Nah lanjut kita kerja. Ini nih pas puncaknya ya, kita itu pisah nih karena habis SPK 2-nya. Lanjut mau ke SPK 3. Pas SPK 3 ini yang duluan ke kos kan aku ya. Pas aku datang itu aku duluan, aku sendiri. Bener-bener lampu mati, lampu di atas tuh mati. Terus pas aku masuk ini tuh gelap, sepi, tapi kayak rame perasaan aku emang nggak bisa lihat, cuman kalau kayak suasana kayak gitu aku bisa. Ini mulai puncaknya karena aku ngerasain hawa-hawanya udah mulai beda nih semenjak ini udah lebaran kak. Kita udah balik lagi tapi baru aku duluan. Nah aku masuk ke dalam itu, aku posisinya lagi halangan dan itu malam Jumat. Aku masuk ke dalam, aku beraniin diri tuh karena aku tidur sendiri kan. Udah nih aku tutup, aku kunci kan pintunya. Aku itu pas mau tidur kayak ngerasa ada yang ngawasin gitu. Tiap malam kayak ada yang di depan aku rasanya gitu. Jadinya aku sampai pagi, sampai subuh aku nggak tidur kak. Samping aku taruh Al-Quran karena aku lagi halangan kan, harusnya aku mau baca ya, cuman nggak bisa. Aku mau nyetel murotalan, HP aku lobet. Ya udah tuh aku sampai subuh aku nggak tidur. Sampai pagi aku cerita tuh temen aku kan datangnya semua pada pagi ya. Itu kita pemberkasan SPK ketiga. Terus kata temen aku, gimana nyenyak nggak tidurnya?
itu yang nanyain itu si Ida yang pernah digangguin pas sahur-sahur, nggak bisa tidur kata aku gitu, nggak bisa tidur banget soalnya kayak ada yang ngawasin, begadang dari malam sampai subuh kata aku gitu. Ya Allah kasihan banget sih teman gue kata dia gitu kan. Dia lanjut kita pemberkasan. Hari-hari SPK 3 itu kita biasa aja nih Kak. Nah pas pertengahan itu pas kita mau kelar SPK minggu-minggu akhir, teman aku si Ida ini, jadi kita lagi tidur nih bertiga nih. Jadi sebelumnya si yang ketempelan ini si Rifa nanya, "Da, doa-doa buat kayak biar nggak ketempelan tuh apa sih? Soalnya gue takut banget ketempelan lagi. Gue kan baru kesini lagi nih tidur malam ini nih. Soalnya gue biasanya gitu. Doa nih, doa bareng-bareng kan. Dia baca, aku lupa tuh doanya apa. Terus pas udah doa, udah tidur yuk, tidur udah malam gitu. Itu jam setengah 2 pagi. Setengah 2 itu aku posisinya udah ngantuk banget. Jadi itu posisinya jam 2 kan Kak. Jam 2 kata temen aku si Ida itu yang anak pesantren bilang, udah ayo tidur, udah malam, besok kan lu pada kerja. Terus dia matiin lampu kan, merem, katanya dia kan lupa kacamata kayak gini ya. Terus pas melek gitu, katanya ada hitam tinggi, gede di depan kamar mandi. Itu kan kita posisinya kasur ngadep ke sana ya tidurnya, nah toiletnya di depan kita, di pojok. Aku posisinya tidur paling pojok di tembok. Temen aku yang sering ketempelan di tengah, yang lihat yang paling tinggi deket pintu. Terus dia bilang, astagfirullah itu apa? Dia dorong temen aku yang tengah sama aku ke pojok, kayak kita kan langsung panik ya, astagfirullah itu apa, dorong kita, nyalain lampunya, ya Allah astagfirullah gitu pokoknya. Ya Allah kita kan kayak kenapa dah, kita juga semuanya nggak mau melek karena takut ya. Itu lampu masih gelap tuh, terus nyalain nggak kata si Ida gitu. Udah ya nyalain, astagfirullah kata, ih apaan dah, kita kayak ya udah gitu. Terus udah gitu nyalain udah tenang kata aku gitu ya. Aku itu masih merem karena aku juga takut. Tiba-tiba temen aku kayak gitu kan, aku juga panik. Udah nyalain gitu. Siapa yang mau nyalain? Itu masih pada merem tuh. Siapa yang mau nyalain? Ayo bangun. Udah pada melek bangun, kita nyalain semua itu lampu, udah nyala. Kenapa dah? Coba cerita gitu kata kita. Nggak tahu ya, sumpah gue nggak tahu ini benar apa enggak. Gue tadi lihat hitam tinggi gede di depan pintu kamar mandi. Terus kata temen aku yang ketembak, astagfirullah, dia langsung lemas kan, langsung duduk, mana dia lagi halangan gitu kan, dia kayak, ya Allah kaki aku langsung gemeteran, kata dia gitu, jangan nakutin, kamu jangan kayak gitu, nanti dia malah suka gitu, kalau kamu takut, kata aku gitu. Terus kata temanku yang ide itu, buka YouTube, kita setel murotalan tuh. Terus astagfirullah pada kayak gitu. Terus teman aku yang sering ketempelan itu kayak mau nangis, kata dia badan aku gemeteran, kan kita jadi panik ya, kayak takutnya tuh anak kesurupan, kata aku gitu kan dalam hati. Terus aku elus tuh tangannya dingin banget, kayak orang keringetan dingin, gimana sih Kak, keringet dingin gitu, dingin banget badannya. Aku bacain ayat kursi kan dia, terus kata aku, udah semuanya sekarang tidur ya, merem semua, kata aku gitu. Nggak bisa, takut, katanya si yang sering ketempelan ini, si Rifa ini. Nggak bisa, aku nggak bisa tidur, kalian aja kalau mau tidur, jangan pada tidur deh, kata si Ida. Udah semuanya sampai pagi udah nggak usah tidur, dengerin murotalan terus gitu kan. Terus si Rifa ini punya teman kan, dia kan lagi deket tuh sama cowok. Nah si cowok ini ditelepon, udah gue mau telepon sini aja biar kita ada temennya, maksudnya ngobrol bareng. Ditelepon tuh, kebetulan dia kan emang suka begadangnya, sering main Mobile Legends. Nah itu kita ditelepon, dia tuh ternyata bisa, karena dulu dia pesantren, bisa lihat gitu Kak, bisa lihat hal kayak gitu. Pas ditelepon, lu di mana? Gue lagi di kosan. Kenapa? Enggak, gue lagi mau ini aja, nemenin ngobrol gue. Lu nggak sibukan gitu, nggak main ML kan? Enggak, udah kelar gitu kan, katanya si itu. Katanya, ini Rifa yang nelfon, kata si Rifa, gue mau cerita, tapi gue takut nih, kenapa emang? Jadi si Ida lihat hitam gede, tinggi, di sini, di mana? Lu jangan ada-ada aja gitu, jangan ngada-ngada gitu. Iya beneran, coba aja foto, gue pengen tahu. Emang lu bisa, sosokan lu? Lah jangan salah, gue dulu anak pesantren, gue juga bisa lihat kayak gituan, katanya gitu. Terus pas di foto, kata dia, ih ada ini mah, kata dia gitu. Katanya si Ida, udah diem aja lu, jangan kasih tahu si Rifa. Soalnya kan si Rifa itu yang suka ketempelan, dia sekali ngarap pikiran hal-hal kayak gitu, makin takutnya gitu kan. Terus
Ya udah tuh, udah teleponan sampai pagi. Kita itu semua bertiga nggak tidur sampai subuh Kak. Padahal aku jam 11 siang kerja. Besoknya si Ida gantian, dia shift 2. Pas ke shift 1 aku tidur berdua nih sama si Riva yang suka ketempelan. Jadi kita berdua doang tidur di situ. Pas tidur berdua di situ, kata aku gini, pokoknya Riva, nanti kamu kalau misalnya ngerasain sesuatu diem aja ya. Kamu jangan nakut-nakutin aku, kata aku gitu. Aku takut kalau kamu kayak gitu. Iya siap. Pas tidur jangan dimatiin ya lampunya. Aku takut kayak kemarin gitu. Ya udah oke. Pas udah mau tidur, tiba-tiba aku dengar dari sebelah kanan tembok. Kan aku tidur di pojok ya Kak. Kayak suara kunti kayak gitu. Gitu-gitu Kak. Cuman suaranya jauh. Yang aku pikir suaranya jauh lagi. Berarti kalau jauh biasanya deket. Aku langsung pas denger itu, aku nengok dong ke Riva. Lu denger gak? Langsung diem tatap-tatapan gitu kan. Denger gak? Udah diem. Kita nggak bisa tidur lagi sampai subuh, nggak tidur gitu gara-gara ada suara itu. Dan besoknya cerita dong ke Ida, semalam ya nggak expect banget bakal ada suara kayak gitu. Suara apa? Suara kunti, kata aku gitu. Terus diapain lagi? Pokoknya ada suara kunti doang sih. Nah besoknya lagi nih, aku sama si Riva kan tidur lagi berdua ya. Ada lagi suara kunti itu. Cuman suaranya deket, jadi kita kayak biasa aja. Kemarin udah nih dengerin tapi jauh, kan berarti deket ya. Nah ini suaranya deket, berarti kan jauh di pikiran kita ya. Jadi kita tenang aja nih. Ya udah, kita karena itu suaranya bentar doang, kita tidur nih. Tidur tapi kayak kadang main HP, ntar tidur lagi, kebangun gitu Kak, kebangun-bangun nggak bisa pulang. Terus udah tidur, kita kebangun jam 4. Di jam 4 ini aku dengar suara kayak ada orang mainin apa sih tuh kalau rantai goesan sepeda kan bunyinya gitu ya Kak, rantai digoes sepeda. Tapi kan biasanya suara kayak gitu tuh kalau sepedanya kebalik. Nah ini aku bingung, emang ada anak ibu kos tuh punya sepeda di bawah tangga. Aku pikir jam segini ngapain anak ibu kos gitu ya mainan sepeda, nggak nalar banget. Soalnya belum subuh juga, pokoknya itu belum azan subuh. Aku kebangun aja. Nah pas udah aku kayak gitu bangun, temanku juga udah bangun. Kamu tadi dengar nggak ada suara kayak apa goesan sepeda, kata aku gitu. Enggak aku nggak dengar apa-apa, kata dia. Besoknya aku masih sama dia nih tidur berdua, aku juga dengar lagi. Kalau kunti udah nggak ada, kita udah nggak diganggu kunti. Tapi suara yang goesan sepeda masih ada, dan itu aku doang yang dengar lagi. Udah dengar kayak gitu, besoknya bertiga nih masuk bareng-bareng shift 1. Jadi kita semuanya berempat masuknya bareng shift 1. Kita tidur nih bareng-bareng. Terus udah tidur kayak gitu, si teman aku yang si Rina ini yang nggak pernah cerita apapun, nggak pernah cerita tiba-tiba dia digangguin atau apa, tiba-tiba cerita kayak gini. Pas hari apa tuh ya, gue siang-siang beneran, gue pulang shift malam kan, terus ini kayak ngerasa perut gue berat banget, kayak ditiban diinjek-injek gitu. Pas gue melek tuh di mimpi gue kayak anak kecil naik-naik di perut dia. Jadi dia kayak ngerasa seseknya tuh beneran Kak. Itu tuh dia tiba-tiba ngerasa kayak gitu. Sebelumnya dia nggak pernah ngerasain apa-apa, nggak pernah diganggu gitu. Berarti kan ada, kalau kita pikir berarti ada hantu anak kecil, ada hantu nenek-nenek, ada hitam gede tinggi. Banyak nih, kunti juga ada, kataku. Rame banget nih sebenarnya, lama-lama kayak makin kesini kok makin banyak nih gitu. Kayak kan kita mikir-mikir ya. Nah terus besoknya pas aku shift 1 sama si Riva ini dan si Ida sama Rina ini beda shift sama kita, lampunya mati kan Kak. Lampu mati, kita pulang kerja, bilang dong ke ibu, ibu di rumah ada lampu nggak ya? Soalnya tadi si Ida sama Rina bilang katanya di kosan itu lampunya mati. Gimana ya Bu, ada nggak ya? Bentar ya ibu cari dulu gitu kan. Oh ada Neng, si Abah nyimpen nih satu di kamarnya gitu. Gak usah beli Neng, gak usah, udah malam juga kan. Ya udah pas kita pulang dipasangin nih sama si Abah, sama ibu juga ikut naik. Terus teman aku nih si Riva, harusnya dia nggak cerita dong, karena si Ida wanti-wanti, udah lu nggak usah cerita ya, nggak usah cerita tentang kemarin gue lihat item-item. Soalnya gue takut kayak cuma halu doang. Gue nggak tahu itu beneran hitam gede tinggi atau bukan. Ya udah tuh pas udah
dipasang, si Riva bilang, Pak, di sini emang ada hantu ya Pak gitu. Dia nyeletuk gitu, hantu apaan? Nggak ada di sini, orang semua gitu. Nggak ada. Tapi si Ida lihat hitam-hitam gede tinggi kemarin di kamar mandi gitu kan. Nggak ada apa-apa. Nah si abahnya ngelak mulu. Udah gitu si ibunya kan di luar kan, di balkon. Kan di balkon ada ranjang gitu kan, ranjang tidur. Si ibunya bilang, masa sih Neng gitu? Iya Bu, beneran ada tahu Bu. Nah pas si abah udah kelar masang, dia langsung turun. Dia kayak nggak mau ikut campur pembahasan kayak gitu. Nah si ibunya langsung bilang, masa sih Neng, emang apa yang dilihat? Hitam gede tinggi, si Ida yang lihat Bu, depan kamar mandi gitu kan. Terus, masa sih, itu kalian disuruh tidur kayaknya deh. Malah gini Neng, di rumah ini tuh si abah emang bisa kayak gitu. Nah ini nih, si ibu baru cerita, kita juga baru tahu kalau si abah bisa nyembuhin kayak orang kesurupan, orang kena santet. Dia juga kayak nyimpen barang-barang keramat gitu katanya di rumah. Terus kata si ibu bilang, si abah mah emang gitu kalau ditanyain. Jadi kalian gak usah kaget ya, emang bukannya sombong, emang gak mau aja bahas-bahas kayak gituan. Ibu bilang, itu tuh penjaga rumah yang kalian lihat, yang hitam gede tinggi, katanya penjaga rumah. Dia tuh emang jagain rumah biar kalau ada orang jahat langsung diituin lah gitu ya, dikasih rumahnya gitu. Terus ibu gitu, si abah juga sempat kayak nyimpen sabuk apa gitu, pokoknya sabuk ada kekuatannya begitu, gimana gitu. Terus bilang pernah nyimpen kain kafan, tapi kain kafan cewek. Wow. Katanya sempet pas dulu tuh sampai si Kuntinya itu ngitarin ini mulu, kamar ini mulu, katanya tiap malam nyari-nyari kain kafannya, katanya gitu. Itu kita sok berat Kak pas dengar kayak gitu. Ya ampun, ternyata kita di situ nggak no comment ya, kita di situ dengerin ibu cerita, karena kita kayak sekaget itu. Terus katanya sampai si abahnya kayak ya udahlah dikubur aja gitu kan, daripada digangguin mulu. Itu posisinya si kamar masih ditempatin anaknya, tapi anaknya mah bisa lihat katanya. Dia jadi biasa aja, cuman kayak, bah udah apa itu dikubur aja tuh gimana, soalnya si ceweknya ini kayak suka di depan sih terbang-terbang depan kamar. Kayak serem banget gitu kan kalau didengerin ceritanya. Kayak nyari-nyari kafan, katanya nyari kafannya. Ya udah tuh, udah katanya dikubur kan kain kafannya, udah nggak gangguin lagi. Nah aku juga tahu dari anaknya ibu kos nih yang bisa lihat itu, cewek kan. Dia bilang kan di depan kamar balkonnya itu kan ada kayak kolam ikan ya, yang air mancuran kayak gitu. Nah katanya di situ suka ada kunti merah. Berarti yang suka ngetawain aku itu kunti merah Kak, katanya gitu. Kunti merah suka main ikan di situ, mainan air itu, air kolam. Ada di situ. Terus kayak ya ampun, selama ini ternyata setan-setan itu kayak ya Allah banyak banget ya. Sama teman-teman aku tuh di pas kita udah nggak ngobrol sama ibu. Nah ibu bilang kayak gitu tuh, udah Neng mah gak usah takut sih, sekarang mah setan-setan itu udah pada pergi. Padahal mah di dalam hati aku, padahal kemarin kuntinya pada ngetawain aku gitu sama temen aku. Seibu itu kita nggak cerita apa si kuntinya ketawa, kita cerita yang lihat hitam gede tinggi aja. Terus udah kayak gitu, ya udah Neng, udah nggak usah pada takut, itu mah udah pada pergi setan-setannya. Yang itu mah cuma penjaga rumah. Mungkin si Neng belum pada tidur, disuruh pada tidur di malam. Iya Bu, iya. Ya udah. Jadi intinya si ibu kos itu ngasih tahu semuanya. Kan biasanya kan ibu kos kan kalau ada hal-hal kayak gitu nggak ngasih tahu ya, biar kitanya nggak takut ya. Ini malah ngasih tahu. Tapi untungnya kita udah akhir SPK 3, udah kelar. Jadi kayak nggak lama-lama lagi di situ. Itu sih Kak ceritanya. Jadi pindah karena udah karena kabur karena tempatnya serem ya. Iya, karena emang masa SPK-nya udah habis aja. Tapi ya itu cara ibunya buat menenangkan. Jadi ada yang menenangkan dengan cara nggak cerita, ada juga yang dikasih tahu segamblang-gamblangnya supaya ya udah kalian tenang aja, itu mah cuman penjaga-penjaga rumah ini kayak gitu. Iya. Cuman kalau dicerita, aku rasa ibunya udah lama nggak keluar, nggak ketemu teman-temannya, jadi lama nggak ngobrol sama orang, begitu ada bahan gas. aku juga kepikirannya gitu sih.
Jadi begitu dia turun nyesel ya, kenapa aku tadi ngomong ya. Udah gak kuat. Aku mesti ngobrol sama orang ini. Iya. Tapi Emang tipikal suka ini sih ngegosip ibunya, jadi kayak gampang berbaur sama kita-kitanya kalau ada cerita gitu. ya, Gampang dipancing. Iya, benar. tapi suasana rumahnya itu sebenarnya kalau pas Mbak Hesti masuk nih itu kelihatan singgup. Jadi kayak kelihatan angker gitu atau biasa aja sebenarnya rumahnya kayak bersih gitu atau rapi gitu. Gimana sih suasana rumahnya? Biasa aja. Biasa aja. Rapi. Cuman tuh yang rada janggal sih di atas pintu kayak ada doa-doa penjagaan gitu. Cuman kan kita mikirnya ya udahlah kan ya. Mungkin emang doa-doa aja. Doa-doa bahasa Arab, tulisan Arab gitu Kak di atas pintunya. Kita nggak mikir kesana-sana. Iya. Kita nggak mikir negatif gitu. Kemana aja Mbak? Raja buat harusnya sih penangkal ya, atau malah buat ngandangin. Ya, Nah itu nggak tahu deh. Tapi ya no wonder ya, maksudnya kenapa di situ rame gitu, karena bapaknya pertama menyimpan benda-benda bertuah, terus pernah ngambil kain kafan mayat cewek. Gimana nggak ke situ gitu? Selain kalian itu sebelum-sebelumnya emang ada yang ngisi juga, tahu nggak, sempet tahu nggak gitu? Ada yang ngisi, cuman aku tanya ke anaknya itu yang perempuan, katanya dia nggak pernah ngalamin hal kayak gitu. Karena dia orangnya pemberani. Terus juga katanya kalau tidur malah pintunya ablak gitu, dibuka dari malam sampai pagi. Dia nggak takut karena juga dia nggak pernah lihat apa-apa, nggak pernah digangguin. Kata anak ibu kos gitu sih, cewek sendiri sebelum kita itu. Atau malah sebaliknya kali ya Mas Fian, mungkin nggak sih yang jadi penghuni sebelumnya itu sebenarnya ya mungkin mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar, cuma ya disimpan sendiri gitu biar nggak, maksudnya dilawan sama dia. Terus nggak takut, dibuka aja, jadi kalau ada apa-apa tinggal kabur. Ya bisa jadi. Tapi kan memang kalau berani biasanya ya mereka juga nggak nampakin. Mungkin awal-awal beraninya itu nggak tahu, jadi mereka mencoba dulu. Tapi bebal ini mah gitu, berani ini mah, percuma juga gitu. Nggak dapat makanan juga mereka. Kalau Mbak Hesti ini kan berempat. Kadang-kadang ada salah satunya yang head, dan ketika dapat gangguan takut kan, jadi mereka mungkin ya seneng aja gitu. Iya, dapat makanannya kan rasa takut. Tapi untung tidak terjadi apa-apa yang aneh-aneh. Iya, alhamdulillahnya nggak ada yang ke bawah sampai rumah lah, nggak ada. Nggak ada yang aneh-aneh sih di sana doang. Kebayang ya berempat tidur, salah satunya lihat sosok hitam, dari yang tadinya nggak ngelihat apa-apa jadi ikutan takut, pastilah itu. Iya. Panik juga. Ngebayangin kalau kita lagi di balkon sendirian terus tahu-tahu ada yang manggil gitu. Jangan kan yang manggil. Tadi aku ngebayangin jam 4 subuh ya, jam 4 subuh ada suara sepeda yang rantainya, biasanya kalau suara kayak gitu tuh dikebelakangin. Kreng. Iya, dibalik. Iya kan? Kreng. Itu siapa? Itu suaranya. Aku pikir kayak itu anak kecil. Nah itu, cuman bisa jadi banyak hal ya. Kayak sebenarnya mungkin suara mesin air atau apa gitu. Atau suara yang dari kolam sebelah gitu. Nah tapi aku baru denger nih, kunti merah main di kolam. Iya. Biasanya. Kata anak ibu kos, dia jahil katanya. Emang suka nampakin. Tapi nggak ada yang lihat kan? Si kunti merah. Gak ada. Cuma dengar aja dia ketawa. Asumsi apa gimana itu bisa bilang itu kunti merah tuh yang ketawa gitu? Karena dia bisa lihat Kak, anak ibu kos ini bisa lihat makhluk gaib. Jadi dia konfirmasi gitu ya, validasi gitu ya? Iya. Biasanya kalau dia main di kolam, apa yang dimainin? Airnya apa? Di situ ada ikan. Dia mainin ikan. Ikan. Aneh. Biasanya itu tuh untuk menangkal tuyul kayak gitu. Akuarium, ikan, pokoknya yang berair-air terus ada ikannya gitu. Biasanya menangkal tuyul, tapi ini dimainin sama kunti ya. Tapi Mas Fian ingat nggak ceritaku dulu yang ceritain ART-ku yang orang punya ternak lele, terus ikannya ada aja yang hilang gitu kan, dia nuduh orang tetangganya atau gimana yang nyuri. Itu kan air juga ya, mungkin memang makanan tapi ya. pernah
hilang nggak ikannya? Jangan-jangan bukan dimainin tapi dimakan. Harusnya gitu. Kayak si cerita itu tadi. Kalau lele pernah dicek nggak itu Mbak? Maksudnya ikannya utuh atau ada sempat sering mati gitu di situ ketika ngekos di situ? Enggak sih. Enggak ya? Malah itu ikannya gede-gede banget. Ada ikan lele sama ikan mas. Nah itulah. Lele kan. Kalau lele iya, tapi biasanya dimakan ya. Jadi nggak literally dimakan gitu, cuman jadi apa sih lelenya tuh jadi banyak yang mati gitu, jadi banyak yang ngambang tiba-tiba gitu biasanya. Info kayak gitu sih sejauh itu aku nggak dikasih tahu sih. Cuman kata anaknya Ibu Kos emang sering mainan di kolam itu, mainan ikan katanya. Kolamnya nggak begitu gede, kecil tapi kayak ada dinding yang air mancurnya itu loh Kak. Kebayang. Oh iya, kecil. Untuk tali tadi si bapaknya tadi ngapain nyimpen tali ya? Itu kalau nggak salah buat ini kan ya, penglaris apa pesugihan ya? Lupa aku. Kain kafan. Iya kan. Nah itu aku kurang tahu, soalnya aku nggak mau nanya-nanya ke sana kan karena takutnya sensitif gitu ya. Maksudnya tentang hal pribadi. Dia bilang sih cuma nyimpan kain kafan aja gitu di lemarinya, gitu. Kalau berdasarkan pengetahuan aku sih biasanya ya kalau apa kain kafan apa perempuan gitu, apalagi misalnya si yang meninggalnya masih perawan itu kan sempat ada filmnya juga ya, apa kain kafan perawan gitu kalau nggak salah, itu buat bikin lawan jenis suka ke yang pegang itu, ada yang kayak gitu juga, tapi nggak tahu ya kalau buat pesugihan atau penglaris aku nggak. Buat apa gitu nyuri apa nyimpen kayak gitu tuh? Pas dengar pertama shock banget gitu kan. Pasti. Kok bisa gitu? Dan kita baru tahu itu setelah ada kejadian kayak gitu. Iya. Dan untungnya juga kita udah kelar masa SPK-nya, jadi nggak lama-lama lagi di situ. Iya mas. Aku nyari di Google sih emang buat pesugihan sih. Oh pesugihan ya. Ya misterinya ada di bapak kos karena ibu kos mungkin aja ada yang ibu kos justru nggak tahu gitu apa yang dilakukan bapak kos. Ya kita juga nggak tahu ya kayak. Iya kan. Karena infonya cuma dikasih tahu nyimpen kayak gitu aja sih. Jadi dia nggak detail buat apanya nggak dikasih tahu sama ibunya. Ya mau dikasih tahu ntar semua tahu kalau ibunya dikasih tahu. Tahu dikit aja udah kemana-mana. Iya makanya bapak kosnya udah lebih tahu itu. Ini nggak bisa deh, gue ceritain nggak bisa deh ini gitu. Makanya dia pendem aja. Tapi kalau ya penglaris, apa pesugihan ya berarti? Jadi emang kelihatan maksudnya secara yang lihat sekilas gitu emang terlihat lebih kaya dibanding tetangga-tetangganya gitu. Iya. Kontrakannya di mana-mana sih katanya. Waduh. Oke lah, berarti aku ada cerita tentang kos ya. Kayaknya mostly cerita di kosan aku sih udah pernah beberapa kali ceritain. Cuman yang ini pernah diceritain tapi kayaknya nggak pernah tayang. Ini cerita temenku. Ini singkat sih. Dulu dia tuh sempat ngekos di daerah Dago Atas itu. Jadi kosannya itu memang bangunan rumah zaman Belanda gitulah. Jadi kayak rumah-rumah jadul gitu. Nah dia dapat kamar. Posisinya itu kayak kamar bentuk O gitu, terus di tengah-tengahnya ada taman, gitulah posisi fasad si kosannya. Nah, dia tuh pulang jam 9 malam kalau nggak salah waktu itu. Posisi nggak capek nggak apa, biasa aja gitu. Nah dia tuh pas mau buka pintu, itu kan kamarnya masih gelap tuh, tapi di dalam tuh udah ada suara kayak gini. Ini nggak tahu kedengeran ya di sini kayak gini. Kedengeran nggak? Kedengeran sih. Oh nggak ya, kayak gigi di apa di ak gitu. Nah kayak tak gitu. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran juga. Ya pokoknya kayak suara gigi di tabrakin lah, tak gitu. Apa ya kata dia dalam hati, gue ninggalin apa ya di dalam gue ada suara itu gitu. Ya udahlah bukain aja. Emang orangnya cuek juga sih. Dibuka set, gelap tuh Masian. Tapi pas dibuka suaranya masih ada. Tak gitu kan. Dia nyalain tuh lampunya, emang saklar lampunya nggak jauh dari pintu pas dia buka itu, nggak jauh. Tak, hilang tuh suaranya. Jadi kayak tak nyalain lampu tak, hilang. Penasaran dia, matiin lagi lampunya. Tak
gitu lagi tuh. Terus nyalain lagi, tek, hilang lagi suaranya. Matiin lagi, tek 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 tek, makin kenceng kan, makin kenceng, tek 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 tek. Dia nyalain lagi lampunya, tek. Di sebelahnya ada sosok kayak tiba-tiba kayak ada sosok pria yang udah tua, rambutnya putih jarang, di sebelah kepalanya banget lagi nih. Kayak gitu. Serem banget. Wah, kabur lah dia itu udah sadar-sadarnya. Terus ada lagi satu cerita, ini kosan Putri ini diceritain sama temanku dulu. Jadi dia ini memang kalau ngelihat ya, dia ini kan bisa disebut apa ya, kita hindari kata itu, sensitif lah. Dia bisa ngelihat secara gamblang dan bentuk yang dia lihat itu bukan yang kayak kunti normal gitu ya, pocong kayak gitu, udah aneh-aneh lah bentuknya tuh. Nah, jadi kosannya itu ada ruang tengah, tapi jalannya tuh banyak kayak lorong-lorong kecil. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, biar kalian kebayang gimana ya, jadi kamarnya tuh memang padat-padat gitulah, tapi ada ruang tengah di situ, ada TV-nya buat nonton bareng gitu. Nah terus dia tuh waktu itu keluar dari kamar mandi, dari kalau biar kebayang ya, kalau keluar dari kamar mandi itu serong kiri dikit itu kamar dia, tapi nggak bisa kelihatan kalau kita nengok gitu tuh, nggak langsung kelihatan di ada siapa di ruang TV, kebayang nggak sih? Ada siapa di ruang tengah gitu. Nah gitu. Nah dia pas ngelihat ke kamar mandi, pas udah keluar dari kamar mandi tuh ada kaki tuh, telanjang kaki lagi selonjoran ke arah kamar dia. Kebetulan dia pintunya dibuka gitu. Ini malam jam 8 jam 9-an. Dibuka gitu kan, telanjang kaki. Ini siapa ya selonjoran? Maksudnya berarti kan dia posisinya tiduran di ruang tengah, tapi kakinya hampir masuk ke kamar temanku ini. Dia nggak ada perasaan aneh atau takut atau apa, enggak. Ya udah, dia lihat aja langsung jalan, lihat ke ruang tengah. Ternyata ada cewek lagi nonton TV. Itu tuh jaraknya lumayan, dari kursi kakinya melonjoran tuh sepanjang itu sampai kamar dia. Kakinya panjang banget. Iya. Jadi pas dia ngedeketin, dia kan ngelihat si ujung kakinya, terus dia nengok, ini kok kakinya nggak berhenti. Lagi duduk, lagi nonton aja gitu, tapi kakinya sepanjang itu sampai mau masuk ke kamar dia. Wah, udah itu dia teriak satu kosan yang tadinya ada yang udah tidur bangun kan. Dibilang serem banget karena dia tuh responnya yang nggak yang lari atau apa ya, kaget pasti kaget ya, apalagi kalau misalnya sosoknya baru-baru dia lihat gitu. Dia teriak, tapi ya sosoknya nggak kemana-mana, tapi dia nggak gimana-gimana gitu, nggak pingsan, nggak apa riweh gitu, nggak kayak gitu, nggak teriak-teriak aja. Terus pas teman-temannya keluar ya udah kayak jadi kayak apa ya, fade out gitu, si sosoknya tuh menghilang. Gitu. Tapi itu kayak kuntilanak atau bukan bentuknya? Oh, dia bilangnya sih pakaiannya pakaian anak kos biasa, tapi kakinya panjang. Pakai celana pendek biasa. Mukanya kelihatan jelas gitu apa enggak? Mukanya jelas. Muka orang biasa, maksudnya pucet doang. Tapi nggak serem. Kayak orang nggak ada darahnya gitu lah. Kayak nggak ada aliran darahnya gitu, pucet aja gitu, pucet pasti. Memang cerita kosan yang ada balkonnya itu ya selalu keinget cerita Mbak Dita itu sih, udah yang paling the best mah. Nggak ada lagi Mbak itu Mbak. Mbak Esti kayaknya nggak tahu deh yang Mbak Dita lagi nongkrong di balkon. Oh gitu. Terus ya, kan. Ya ceritain lah Mbak Dita lah. Oke, jadi aku kan awalnya kan, jadi kosku itu ada 2 lantai, tapi yang lantai 3-nya baru dibangun, baru dibikin gitulah. Aku masih baru di situ. Nah pas kalau di situ kan sekamar berdua gitu kan. Habis itu temen sekelas itu lihat kosku, aku ajak main ke rumah itu, katanya ih kosmu enak ya, aku pengen dong ngekos di sini. Waduh penuh kataku. Jadi nanti kalau kosong kasih tahu ya gitu. Dan nggak lama ternyata lantai 3-nya itu udah jadi ada 5 kamar bentuk letter L gitu, ada balkonnya di depan. So aku kasih tahu ke dia, itu kamarnya udah yang lantai atas udah jadi tuh,
kamu mau jadi pindah nggak? Terus dia bilang mau, tapi sekamar sama kamu ya gitu. Dalam hati, waduh, ya udah deh, gak apa-apa gitu. Karena yang sekamar sama aku tuh jarang pulang karena udah semester atas kan. Terus suatu hari dia datang ke kos, diantar sama bapaknya, terus dikenalin lah aku sama bapaknya. Terus bapaknya bilang, Mbak ditinggal dulu ya, waktu itu azan maghrib, ditinggal dulu ya, mau pamitan ke kos yang lama gitu, soalnya udah hubungan sama mbak kosnya di situ udah terlanjur baik kayak saudara, nggak enak kalau cuma langsung pindah gitu. Oh ya Pak, kan pikirku yang namanya pamitan kan ya paling gitulah, nggak akan lama-lama gitu. Terus ya udah bapaknya pergi sama temanku, terus aku masuk, ya biasalah makan malam terus ngobrol sama yang lain, sampai aku nunggu di lantai 2 bareng sama teman-teman lantai 2 kan. Udah mau jam 9, anak-anak lantai 2 itu anaknya tuh yang rajin-rajin pendiam gitu, dan mereka jam 9 itu udah masuk kamar tidur. Dan mereka udah satu persatu meninggalkan ruang TV terus pamit tidur kan. Terus terakhir itu ada mbak kos, dia udah semester atas gitu, nanya, jadi gimana, kamu masih mau di sini nunggu temenmu apa mau tidur di kamarku gitu. Aduh, gimana ya mbak, kalau aku ikut tidur di kamarmu nanti kalau temanku datang sewaktu-waktu gimana gitu. Ya udah terserah, tapi kalau mau nunggu di sini, aku kalau mau tidur ya udah. Dia kan tipenya tuh yang nggak bisa basa-basi gitu loh. Kalau kamu mau ayo tidur, tapi kalau nggak mau ya udah aku mau tidur, tapi jangan ganggu gitu. Terus karena pemikiran temanku nggak akan lama, aku ya udah deh Mbak tidur aja, aku tak naik aja. Yakin mau naik di atas sendirian loh? Iya nggak apa-apa, aku bilang. Dia tidur, lantai 2 udah sepi, udah masuk kamar semua. Kan ada lampu kuning tuh ya, lampu yang remang-remang itu. Jadi kalau waktunya tidur, yang dinyalain itu lampu yang kuning itu. Lampu utama dimatiin, lampu kuning itu yang nyala. Udah suasana syahdu. Aku naiklah ke lantai 3. Jadi posisi naik lantai 3 itu kan balik ya, jadi naik terus balik ke sana gitu kan. Terus kamarku itu ngambilnya yang paling ujung, jadi aku melewati 1, 2, 3, 4 kamarku. Terus sini itu depannya itu ruang tengah yang di situ nanti jadi ruang ada kulkas, ada TV. Kalau buat ngumpul gitu di situ. Terus depannya udah pintu gede, balkon gitu. Terus seberangnya kamar satu lagi, kamar paling ujung. Nah, aku ambil yang di sini. Terus aku lupa deh, waktu awal tuh aku tidur di kamar yang paling pertama dulu. Jadi begitu naik langsung ambil kamar yang itu pertamanya di situ. Terus tapi kalau di kamar sendirian kok iya serem gitu. Ayo deh aku tunggu aja di balkon gitu. Terus aku langsung jalan lagi. Dalam hati itu sebenarnya merinding parah karena harus melewati lorong itu sendirian kan, dan jalan di lorong udah berinding lah. Terus akhirnya sampailah di balkon. Di balkon kan karena itu masih baru, belum ada kursi, tapi jadi urutannya tuh agak ada turunan dikit gitu loh. Terus depannya lagi agak dari sini kan lantai keramik, terus turun udah kayak semen, apa sih mas namanya? Coran. Ya pokoknya ya coran kayak gitu, terus baru pagar gitu kan, setengah lingkaran gitu. Aku duduk lah di situ, benerin ini, terus duduk mainan HP nih. HP zaman dulu tuh masih HP Nokia, udah zaman dulu gitulah, belum bisa internetan, boro-boro. Suaranya aja masih ya kayak gitulah. Tinggal 1 SMS doang pulsaku tuh. Jadi aku bingung, pengen SMS temanku mau nanyain mau pulang jam berapa, karena udah jam 9. Aku liatin mbak kosku yang paling bawah itu udah ngunci pagar. Tandanya udah jam 9, udah waktu malam lah. Kalau nggak ditungguin ini anak nggak bisa masuk. Karena kalau udah jam malam itu nggak ada yang boleh keluar, nggak ada yang boleh masuk gitu kan. Jadi aku tungguin dia di depan situ. Tinggal 1 SMS, kalau aku SMS dia buat nanyain kamu pulang jam berapa, udah malam. Tapi aku mikir lagi, ntar kalau aku SMS, habis itu kalau kenapa-napa aku udah gak punya pulsa lagi. Jadi aku gak pakai pulsa 1 SMS itu. Aku main di situ sambil buka-buka yang lain. Terus habis itu bosan buka-buka yang lain. Gue
bingung lah mau ngapain gitu sambil nungguin, kok lama banget. Ini udah lewat dari jam 9, udah lama gitu. Terus tahu-tahu kok ada yang datang gitu kan. Benar-benar sosok tapi transparan. Dari sampingku set berhenti kan, aku ngelirik nih dari ujung mata, ekor mata ini. Terus dia benerin roknya, duduk sampingku pas. Dan itu deket banget aku lihat. Astagfirullahaladzim. Iya, kapan kamu datang? Udah aku nggak bisa gerak. Teriak nggak bisa. Aku mikir kalau aku lari, ini jauh banget. Aku dari balkon dan kalau balik aku harus melewati lorong itu dengan kamar-kamar kosong. Terus aku turun ke bawah itu juga tangga doang, nggak ada pegangannya. Jadi ngeri banget, kalau panik itu bisa jatuh, bahaya. Terus aku ya udah, aku kira untuk diam, duduk berdua dengan sosok itu, dan dia nggak ngilang-ngilang. Kalau aku lirik itu transparan, tapi ya seperti yang kita tahu kayak sosok Mbak Kun gitu, dengan dasar nggak pernah ganti, dengan rambutnya yang panjang tergerai. Kayak gitu. Akhirnya ada mobil datang, parkir depan. Mila, aku langsung balik badan tanpa ngegubris mbak-mbak yang ada di sebelah, aku lari. Itu sih. Kok bisa dia dateng casual gitu, duduk di sebelah Mbak Dita, pengen ngobrol kayaknya. Nemenin aja pengen sih. nemenin Kak Dita. Ya, terus masalahnya kan waktu kita kopdar ke Semarang itu kan dikasih lihat kan sama Mbak Dita kan posisi balkonnya itu. Ya kita lewat kosannya itu, kami lewat kosannya itu, dikasih lihat tuh. Oh itu tempat kuntinya itu duduk bareng Mbak Dita. Aduh ya Allah. Sering sih dia nampakin, sering ngeganggu, dan ternyata juga nggak cuma ke aku doang, tapi ada cita-cita lain dari ya penghuni yang lain. Jadi beruntunglah kalian yang kosannya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Cuman kalau ngelihat kosan-kosan zaman sekarang ya, apalagi yang, nah justru tadi aku agak bingung. Biasanya kan kalau kosan yang udah tinggal bawa baju itu ya bagus lah gitu ya. Tadi aku ekspektasinya, wah ini kosannya tinggal bawa baju nih, lemari ada, kasur ada gitu. Iya, kan taunya ada juga gangguan gitu. Itu padahal fasilitasnya udah, maksudnya kos itu udah kos yang terenak di situ di masa itu gitu ya. Iya betul. Tahun berapa sih Mbak? Tahun berapa? Tahun ini. Oh kemarin banget berarti ya? 2020. Iya. Dari bulan April. Wow. Iya makanya. Oh ada lagi, aku belum pernah cerita nih sama Mas Piani. Apa tuh? Jadi adik tingkatku, jadi waktu aku mau lulus itu kan ada yang datang, jadi dia maunya sekamar sama aku, ya udahlah. Tapi karena dia akunya udah lulus, dia baru masuk. Jadi aku udah kerja pun dia masih kuliah gitu. Nah suatu hari aku ada tugas lah di kota itu gitu, dia masih ngekos di situ. Terus kangen kan, yuk ketemuan gitu. Tapi aku udah pindah Mbak. Wah pindah kemana? Aku ngontrak sendiri di perumahan yang setauku tuh dulu tuh kayak lereng bukit gitu. Terus di situ dibangun perumahan ya. Iya, aku ngontrak di sini sama teman-teman. Oh ya oke deh, nanti aku ke situ. Gitu. Terus ya lihat suasananya sih lumayan ya. Kok nih anak bisa dapat tempat di sini, tapi ya oke lah. Maksudnya kalau anak kos kan emang cari yang murah gitu kan. Yang penting nyaman aja lah. Gitu. Kalau yang serem-serem kan masih bisa ditahan asalkan nggak yang ganggu ke fisik gitu. Tapi setelah aku balik dari situ, terus ada bencana alam apa ya waktu itu ya, Gunung Merapi meletus. Itu tahun berapa ya? Yang erupsi yang paling parah terakhir itu. Suatu hari si adik tingkatku ini tahu-tahu aneh gitu. Dia udah nggak inget apa-apa lagi. Jadi dia skip. Tahu-tahu tuh ternyata udah berbulan-bulan berikutnya dia baru sadar. Itu dia udah pulang ke rumahnya sendiri. Udah ada ibunya yang sebelumnya ibunya itu kerja di luar negeri, udah ada di rumah.
Jadi dia bingung loh, kok aku di sini, kok aku udah pulang, loh kok ibu juga udah pulang gitu. Dia skip selama mungkin ada kali kurang lebih 3 bulan. Wah. Kurang lebih waktu itu, selama waktu itu tuh ini anak kesurupan. Wah. 3 bulan. Dapat dari kontrakan itu. Gitu. Iya, aku merinding. Karena jadi pas kejadian itu tuh ada beberapa yang loncat dan salah satunya itu nyampe ke situ. Itu ada aki-aki. Jadi aki-akinya itu langsung masuk ke badan dia gitu ceritanya. Itu ngeri sih. Jadi selama itu tuh kalau dia ngomong itu bukan suara dia lagi, tapi suara kakek-kakek. Dan akhirnya diobatin kemana-mana biar dia tuh selamat gitu lah. Gitu, itu ngeri sih. Tapi aku kehilangan kontaknya sih, pengen ngundang dia. Karena habis itu dia, maksudnya setelah kejadian itu ya, dia jadi lebih agamis. Terus udah pakai syar'i gitu. Makeup. Dan dia terus dia bikin apa namanya, bikin baju gamis-gamis, dan dia bikin brand, terus resellernya udah banyak, udah sukses di situ. Itu mungkin yang nonton mungkin ada yang pakai bajunya dia mungkin. Serius? Iya, karena segede itu sih. Wah. Udah segede itu. Tapi abis itu kita udah hilang kontak. Ternyata kalau ada bencana gitu mereka kabur juga ya. Iya. Bisa dibayangkan itu sebanyak apa makhluk yang diam di Gunung Merapi. Wah. Loncat-loncat. Tapi seremnya itu kalau loncat doang nggak apa-apa, loncat terus nyari tempat itu yang ngeri. Ya. Iya. Dan itu 3 bulan dia bisa kembali ke tubuh aslinya sih miracle ya. Maksudnya biasanya kan hanya kuat beberapa lama ya kalau bukan di cangkangnya, bukan di vesselnya gitu. Kurang lebih ya, aku lupa sih tepatnya berapa lama sih, kayak kurang lebih segituan deh. Mohon maaf kalau salah ya, udah tua juga. Ya nggak usah disebut udah tuanya mah, nggak kelihatan. Ya itu kan emang senjata paling aman untuk bisa dimaklumi dengan orang banyak ya. Oh ya udahlah, orang udah tua gitu. Mau bahas yang tindian-tindian itu ya. Tindiannya itu tadi yang ya ada 2 apa 1 ya tadi tindiannya, yang anak kecil nginjek-nginjek kakinya, nginjek-nginjek perutnya itu ya. Nah, Ada 2. Oh 2 ya, 1 lagi tuh yang nenek-nenek depan muka itu ya. Iya. Ini 2 orang yang berbeda. Yang tindihannya 2 orang yang berbeda. Oh, 2 orang yang berbeda yang tindian. Yang pertama yang memang biasa ketempelan, yang satu lagi yang lagi head ya kalau nggak salah ya. Yang lagi head itu yang biasa ketempelan, ketindihan. Yang satu lagi ini si Rina, dia tuh nggak pernah ngerasain hal apapun, nggak pernah digangguin hal-hal mistis. Tiba-tiba dia cerita kayak gitu. Pasti ada efek dari capek, jadi tidurnya tidak sempurna lah. Tapi ya biasanya kan kalau orang yang logik banget, udah itu sleep paralysis. Cuman kan kadang kalau lagi capek mata kita suka ngelihat apa gitu ya. Iya betul. Oke. Ada lagi cerita lain nggak? Biarkanlah Bapak Kos menjadi misteri. Kenapa kosannya seperti itu? Tapi kalau dari maksudnya secara profesi ya, untuk profesi beliau itu memang wajar sih kalau dalam tanda kutip mencari ya sesuatu untuk membentengi diri, rumah, keluarganya, itu wajar sih. Dan banyak juga kok selain beliau yang begitu gitu. Ya. Ya tujuannya ya perlindungan aja, karena apa yang dihadapin kan pasti mereka nggak akan tahu yang mana kawan yang mana musuh kalau dari segi profesi beliau ya. Paham nggak maksudnya? Iya betul, profesinya tidak akan di-spill. Oke, kaum nokturnal itulah dia. Tapi ya memang kita itu ya aku pengen tahu sih alasannya Mbak Hesti itu dan teman-teman, selain memang nggak ada waktu lagi untuk cari kosan gitu ya. Apakah ada kecurigaan nggak sih ini kita cuma tinggal bawa pakaian doang gitu, tapi hitungan per orangnya itu cuma 200.000 gitu. Pertimbangannya apa sih Mbak waktu itu selain nggak sempat cari kosan lagi ya? Menurut aku ya, kalau aku sama temen-temen aku nanggapnya karena si ibunya emang baik banget Kak. Jadi itu kayak tiap dia lagi masak banyak nih, kita pasti dianterin makan ke atas gitu. Kayak enak aja gitu. Kayak makin betah kan meskipun kita ada gangguan kayak gitu.
Nah itu Kayak Nggak rezeki nih, masalah ya. rezeki yang mau nolak gitu. Bener-bener. Karena jatuhnya emang orangnya baik. Mm-mm. jatuhnya tapi jadi pengen seuzon, cuman gak usah lah, nanti off cam aja lah kita bahasnya. Tapi kalau aku rasa sih ibunya polos sih, menurut aku ya. Iya. Iya maksud, tapi ada nggak kecurigaan gitu? Kok bisa ya gitu di daerah ini gitu 200.000 ada nggak? Nggak, sama sekali nggak expect ke situ, Kak. Oh, oke. Nggak ada, kita nggak ada pikiran negatif ke sana. Karena Gitu. kita tahu semua ceritanya itu pas kita mau kelar SPK. Iya, cuman kan hitungan harga segitu, terus ketika menuju ke SPK 3-nya itu kan ada gangguan-gangguan itu, ini bikin kalian bertanya-tanya nggak sih, ini ada apa dengan kosan ini gitu loh? Sempet sih, cuman kita nggak seujon ke si ibu gitu. Kayak kok murah, apa karena banyak hantunya apa gimana? Enggak, aku nggak mikir ke situ, teman-temanku juga nggak mikir ke situ sih. Oke. Ini Karena positif. ibunya udah terlalu baik jadi nggak ada kepikiran ke situ kali ya. Mas Iya, Benny. betul. Tapi waktu pertama kali lihat kosannya itu tuh udah wah kayaknya enak nih gitu nggak sih? Apa coba deh lihat dulu gitu. Kayak lihat dulu sih, Kak. Soalnya kan juga kita pikir malah pas awal harganya mahal karena udah ada fasilitas lemarinya, kasurnya kan kita juga nggak expect kok murah ya. Ya udah dia lumayan nih buat tempat tidur doang, kita juga karena kan hari yang lepas itu gajinya nggak per bulan ya, per 2 minggu, jadinya kayak ya udahlah kita juga tempat tidur doang. Kalau nyari yang lain kan mahal, per orang 500 ya. Ya udah di sini aja deh kata begitu. Nggak mikir seujuan yang kesana-sana, kita nggak sampai sana. Udah positif aja, yang penting kita bisa tidur aja di sini gitu. Positif vibe sekali ya. Ya begitulah kaum nokturnal. Jadi kalau biasa juga memang cerita-cerita yang masuk ke kami itu kalau temanya kosan gitu ya, biasanya memang harganya di bawah rata-rata gitu ya, kadang unexpected gitu ya, untuk kayak tadi kosan yang Mbak Hesti bagus kayak gitu tapi harganya kok murah gitu, atau misalnya memang harga murah tapi kosannya jelek dan itu serem, ya itu mah ya udahlah ya gitu. Nah tapi ini ada surat tantangan terbuka nih buat kaum nokturnal atau siapapun yang nonton video ini, kalau misalnya kalian ngekos di tempat yang modern gitu ya, mahal, pokoknya mantep lah itu kosan, tapi masih ngalamin kejadian horor gitu, coba deh DM ke Instagramnya ceritamalamini.cmi, cerita di sini. Aku pengen tahu sih ada nggak sih kalau misalnya kosan yang memang kosan mahal. Iya, kosan mahal gitu, kosan mahal sekaligus gitu, tapi serem gitu loh. Nah, itu yang belum pernah kami dapat. Kosanku yang aku ceritain tuh mahal loh. Itu mahal ya? Iya, kosanku itu mahal. Kosanku itu mahal dan orang-orang tuh kalau udah tahu kosnya di mana aku itu, udah kayak jaga jarak gitu, karena kalau kata orangnya zaman waktu aku awal-awal masuk memang kosnya orang yang di menengah ke atas gitu, untuk lingkungan di situ. Tapi nggak selalu murah. Yang serem itu murah enggak, yang mahal serem juga banyak. Nah itu kan, karena kalau Mbak Dita itu ya aku tahu memang banyak di situ dan memang bangunannya kan gede ya Mbak, gede banget gitu dan mahal. Tapi kan yang selain Mbak Dita kita pernah denger gak sih gitu, ya kan? Narsum gitu, narsum datang nih, Kak aku mau ceritain cerita horor di kosannya mahal gitu, katakan 2 juta sebulan gitu, full AC, wow mewah lah tapi serem gitu. Pengen denger aku beneran dah. Iya ya, jadi harusnya orang itu kalau mahal, harusnya dia mahal dan serem itu harusnya dengan lebih enteng untuk meninggalkan tempat itu harusnya. Ya kemarin aja yang cerita tentang apartemen itu kan agak aneh karena harganya sewanya murah banget kan untuk sekelas apartemen gitu. Ya, harusnya udah mulai curiga dari situ. Nah ini kosan nih, ada gak gitu? Ya itu kaum nokturnal. Jadi dan juga kalian selain cerita kosan juga boleh banget cerita di sini. Tinggal DM aja ke Instagram kami di ceritamalamini.cmi. Dan juga kalau kalian masih suka nonton aja channel ini tapi belum klik tombol merahnya tuh, diklik dulu tombol merahnya, di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau dengerinnya di Spotify,
Jangan lupa di follow juga Spotify-nya, kasih rating juga. Oke, itu dia cerita malam ini dari Mbak Hesti. Kita berjumpa Terima kasih lagi. banyak Mbak Esti. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah ngasih waktu aku buat cerita. Sampai berjumpa di cerita malam ini selanjutnya. Kami pamit. Bye-bye.